Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih, ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-67 itu mengenai kembalinya sang mantan terindah tersebut nih. Adegan kembali dilanjutkan. Saat pertarungan di area 1, Himawari dan Kawaki ada di sana. Kawaki sempat ingin mencari Boruto lagi jika pertarungan melawan Jura itu sudah selesai. Tetapi dia ingat Shikamaru mengatakan jika Boruto kali ini akan membantu menghadapi Ego Jubi. Jadi dia bukanlah masalah. Tetapi Kawaki juga tak tahan dengan reaksi si Otsutsuki itu tadi, karena dia merasa Otsutsuki itu akan membahayakan desa maupun Himawari adik. Shin langsung berpindah area di mana di dimensi para biju tadi. Naruto yang kembali itu dia kaget karena di kejutan si mantan terindahnya muncul, Kurama Kyuubi. Setelah dia diyakinkan bahwa itu memanglah Kurama, barulah Naruto merespon, "Woi, bukankah kau mengatakan kau sudah meninggalkanku dan tak akan kembali lagi? Apa kau lagi-lagi membohongiku, Kurama?" Di sini Kurama berkata, "Aku tidak pernah berbohong padamu, kawan. Tetapi cobalah untuk mencermati perkataan-perkataanku. Aku memang tidak akan kembali ke tubuhmu lagi, karena sekarang kau sudah bukan menjadi Jinchuriki iblis rubah ekor 9 seperti dulu. Tapi Naruto ya, ada banyak misteri tentang dunia ini kan, termasuk kami para biju sendiri. Kami memang tak bisa sepenuhnya mati. Jika api kehidupan kami habis, kita akan bangkit di suatu tempat karena sebuah faktor. Dan aku kembali ini beruntungnya juga masih dalam lingkaran keluargamu." Naruto kaget, "Apa maksudmu?" "Aku sekarang menjadi Jinchuriki Himawari putrimu, Naruto ya." Nah, dia kemudian membisu mendengarkan hal itu dan dia kaget. "Jadi kau berada pada diri Hima ya? Aku berharap dia tak mengalami fase-fase sepertiku dahulu ketika ingin berteman denganmu, Kurama." Dia sang rubah tertawa, "Jangan bodoh, Naruto. Aku tak akan melakukan itu lagi, dan terlebih aku menyukai putrimu. Dia berbeda darimu dan aku merasakan kekuatan yang luar biasa padanya. Ya harus kau tahu, Naruto, dia Hima punya afinitas cakra lebih besar dari dirimu dan itu setara denganku. Belum pernah pada Jinchuriki sebelumnya. Kau tenang saja, aku akan menjaga para keturunanmu." Nah, di sana Naruto tersenyum dan kemudian berkata seperti ini, "Thank you, Kurama." Nah, di sini Kurama mengatakan seperti ini di hadapan para biju, "Tapi sayang, bagi desa sekarang kau sudah dianggap mati." Naruto kaget, "Apa maksudmu? Setelah kau dibuang oleh putramu dalam dimensi di mana waktu tak bekerja di situ, di dimensi itu ada karena teknik Daikokuten. Dan selepas itu ada tragedi besar di luaran sana, bahwa putramu Boruto sekarang dibuang dari desa. 3 tahun lalu itu karena sebuah teknik realita pembalik Zeno omnipoten dari seorang dewa. Dia dianggap sebagai musuh besar aliansi. Tapi kau harus tahu, seseorang melindunginya bahkan dicap sebagai pengkhianat lagi. Dia adalah rivalmu sendiri, Uchiha Sasuke, yang sekarang dia mengalami nasib tragis." Nah, semuanya kaget, begitupun Naruto nih. "Apa? Jadi selama ini aku tidak kemana-mana ya?" Naruto tidak sedih di sana dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dan dia menjadi jengkel terhadap Kawaki. Shin kemudian berpindah area pada Code yang ternyata dia sedang berada pada area luar. Itu kayak semacam dimensi bebatuan ya. Dia ternyata memang sudah bertemu seseorang yang nampaknya mengenai dan mengerti informasi tentang karma lebih lanjut. Bahkan Code sendiri bertanya, apa sebenarnya entitas karma bagi Otsutsuki itu sendiri yang sebenarnya? Kenapa di era dahulu ada beberapa karma, tapi nyatanya sekarang baru ada beberapa yang eksis di era ini? Sang pria berjubah itu ternyata adalah rekan awal Jigen yang akhirnya ketika perekrutan para anggota Kara dia malah keluar dan memilih jalannya sendiri. Dia tahu tentang Kara, karma maupun Jigen Otsutsuki si Ishiki. Sebenarnya ketika proses pelarian itu Code sendiri tidak mencarinya. Ketika pelarian tubuhnya terseok-seok karena Uzuko Vortex, tiba-tiba Code itu dikejutkan sebuah serangan dan itu adalah tongkat dari atas. Jika mengingat momen itu Code aja kaget.
siapa kau? Lalu dia mendekati Ko dan berkata, aku adalah Urashima Shiki, rekan dari Jigen Ishiki itu. Sejak awal aku masih mengawasi beberapa anggota Kara yang masih tersisa. Code kaget di sana nih, tetapi perkenalan itu membawa pada informasi brilian buat Code sendiri, bahwa orang yang ditemunya itu terhubung pada Otsutsuki lagi. Ternyata di dunia itu makin berdatangan para Otsutsuki misterius ya. Panel langsung berpindah di area lain sendiri. Kita menyaksikan lagi Kawaki yang akhirnya setuju dengan perkataan Shikamaru. Dia merencanakan suatu jika Boruto datang nih, karena sekarang Boruto menuju ke arahnya untuk membantu pertarungan. Tiba-tiba Jura melesat ingin menyerang Himawari. Kawaki yang sadar itu langsung melesat dan tiba-tiba menghalanginya. Tapi itu hanyalah siasat karena Jura menggunakan Bunshin-do. Kawaki telah di sana dan Jura sudah berada di depan mata Hima dan mengeluarkan batangan hitam seperti sebuah tongkat yang panjang itu. Lalu saat dia untuk menyabetkan tersebut dilesatkan, tang, terdengar adu pukulan senjata di sana nih, dan ternyata dia beneran muncul, Boruto ya. Dia menggunakan Hiraishi no Jutsu dan akhirnya bereaksi setelah percakapan dengan Momoshiki dan Garaga yang mungkin telah selesai itu. Dia kemudian berkata seperti ini, akhirnya kita bereuni lagi Himawari, Kawaki. Kita melihat tatapan sinis Kawaki di sana nih. Nah, panel langsung berpindah area di mana pertarungan antara Shinju dari Konohamaru, Sai, Anbu, Sarada, Sumire masih berlanjut. Tetapi entah dengan kejutan besar, saya menggunakan Anbunya sebagai palang pintu penyegelan untuk menahan kaki Hidari tak bisa bergerak. Di sana salah satu Anbu mencoba membaca pikiran Hidari, tetapi usahanya itu masih menemui kayak semacam penghalang untuk masuk ya. Mungkin disebabkan Rinnegan itu tadi. Nah, Sarada kemudian itu mendekatinya, tetapi Sumire menahannya. Sebaiknya kau tetap hati-hati, Sarada. Saya langsung menyuruh para Anbu untuk segera melakukan interogasi lebih lanjut. Di sini ada sesuatu yang menarik tentang Hidari, teman-teman. Tetapi belum selesai dengan itu, pada bagian yang tak jauh dari area Hinata, tepatnya di tim 10, mereka dikejutkan oleh ego Jubi lain yang mirip sekali dengan gurunya Moegi. Ya, dia Matsuri datang. Nah, makhluk itu berniat ingin membuat Inojin tambah sekara dan mengacaukan pikiran mereka. Karena sebelumnya dia mencari Konohamaru, tetapi dia masih berurusan dengan Hidari dan banyak anggota shinobi yang ada di sana. Matsuri melesat mendekati mereka. Shikade menggunakan teknik pengikat bayangan, tetapi terlepas. Jojo itu di sana mengeluarkan tangan seperti bola besar itu, tapi serangannya itu dimentalkan dengan Rinnegan hingga dia melesat ke arah Inojin. Ada seseorang yang sedang setengah duduk di sana tersenyum. Matsuri kemudian meremehkannya. Kau mencoba mengurusi bocah itu ya? Bukankah namamu adalah Orochimaru? Lalu ketika Matsuri tangannya mengarah ke arah sang Sanin itu, muncullah 3 ular besar yang menahannya dari tanah, lalu membanting Matsuri dengan sangatlah kuat. Para orang-orang di sekitar saja terkejut dan Orochimaru sang Sanin memanglah berbeda kan ya. Dia Orochimaru masihlah tersenyum dan kali ini dia berdiri di sana. Sepertinya dia lebih siap ya untuk bertarung sekarang ini. Belum selesai pada Orochimaru, di area 1 Himawari yang kedatangan Boruto terlihat begitu tenang. Akhirnya kau kembali Boruto Nichan. Himawari, aku senang kau baik-baik saja. Apa sih Boruto, Kawaki ini benar-benar menjagamu? Kawaki merespon, masih besar kepala seperti biasanya. Hima menjawab, ya dia selalu melindungiku dan syukurlah jika dia melakukan hal bagus kepadamu. Nah, begitulah saut menyaut antara Boruto dan Himawari. Tiba-tiba Jura bertepuk tangan di sana. Wah, ternyata itu memang jadi reuni besar ya. Aku menjadi obat nyamuk untuk dramatisasi kalian ini. Sekarang apa lagi yang akan kalian bicarakan? Aku masih sabar menunggu kok. Nah, Boruto kemudian berkata, nyahlah kau segera ikut Jubi. Jura kemudian baru menatap sinis. Oh, dia sudah mulai mau mengamuk ya. Siapa sangka aku akan menemui 2 Otsutsuki sekaligus pada pertempuran untuk menangkap targetku itu. Ini akan makin susah Himawari, tetapi aku akan coba dapatkan biju yang ada dalam dirimu itu. Boruto kemudian menyerangnya. Dia melesat di sana menggunakan kemampuan berpedangnya itu. Serangan-serangan Boruto berhasil dihindari Jura. Dia melemparkan Kusanagi. Di saat itu Kawaki juga telah melesat di sana. Dia mengeluarkan tembakan dari tangannya dan Boruto berkamuflase pindah ke Kusanagi tersebut. Dia muncul di belakang Jura, hampir saja menebas lehernya, tetapi adegan lainnya dijabuk ketika Sasuke melakukan pada Jigen kala itu. Jura selamat dan mencoba menjauh. Dia kemudian menutup salah satu matanya dan mengeluarkan semacam bom Jubi lagi. Kawaki merespon, nah Boruto ya, itu adalah bom Jubi yang telah membuat kehebohan di sini. Apa kau akan berusaha memindahkan hal itu? Nah, Boruto kemudian terdiam. Dia lalu mengeluarkan segel itu dan saat itu pula serangan itu dilancarkan. Itu mengarah pada mereka dan tiba-tiba Boruto berteriak seperti ini, Hiraishi no Jutsu. Serangan itu menghilang bersamaan dengan Boruto. Kawaki Hima kaget.
Di mana dia? Tiba-tiba Boruto sudah berada di samping Kawaki lagi dan berkata, "Yos, bersiaplah mendengarkan ledakan besar." Dan pam, semuanya kaget. Boruto benar-benar mengingatkan kita pada seseorang kan, Sang Yondaime Hokage Namikaze Minato dan juga Tobirama. Lepas ke depan dia akan mengejutkan ego Jiraiya sendiri. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya ya nakama. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-67 ini. Dia Jinchuriki Kilama telah kembali lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang, sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.